izinkan ini untuk mengalami ini dan rencana Tuhan seperti ini. Itu artinya kalau kita memahami kehendaknya di peristiwa apapun, penderitaan tidak ada. Karena kehendaknya ini sempurna. Ada banyak, kan tadi kita sudah singgung higher self, roh yang ditiupkan. Artinya dia sedang ada di dalam diri. Pertanyaannya, aktif nggak sih? Kita ajak komunikasi nggak sih? Kita rangkul nggak sih? Itu gitu loh. Nah, kalau kita itu mengambil peran aktif, ada banyak hal. Ada orang bilang intuisi. Lanjut. Kemudian tentang mimpi. Ada pencerahan mimpi, ada suara, ada momen aha gitu. Nah itu ketika kita menyediakan diri dan prasangka kita benar-benar cukup mau, artinya meyakini. Orang nggak meyakini bahwa komunikasi dua arah nggak akan terjadi. Tapi kalau orang meyakini bahwa bisa dua arah, orang akan mengalami. Gitu. Nah, keren ya, higher self. Jadi itu terkadang sesuai dengan karakternya orang masing-masing juga, terkadang intuisi itu ya Om Bimo ya. Ya, intuisi itu kalau versi saya nih Mas, karena banyak sekali orang bahas intuisi. Intuisi adalah kebenaran. Ya. Jadi orang-orang hebat itu mainnya intuisi. Jadi kalau tadi ada beberapa tentang ngomong tentang pikiran ya. Pikiran itu sebenarnya, mohon maaf Mas, itu paling bawah. Pikiran itu hanya tools. Saya mencari beberapa literatur, pikiran hanyalah tools. Bahkan salah satu pakar pikiran ngomong bahwa pikiran itu hanyalah tools. Di atas pikiran itu masih ada insting. Di atas insting ada intuisi. Nah, saya makin kesini pakainya ini. Bukan pikiran, tapi intuisi. Saya mau kemana, mau bisnis apa, berpartner dengan siapa, itu pakainya intuisi. Jadi bukan lagi pikiran. Makanya kalau ada orang ngomong, wah pusing mikirin masalah, nah banyak orang kejebak di situ. Karena saya kalau ada masalah nggak mau mikir, saya tunggu intuisi. Saya minta petunjuk, kadang petunjuk lewat mimpi, kadang dari suara, kadang dari intuisi. Gitu. Tapi kan ada perspektif bahwa tidak mungkin intuisi itu akan keluar jika kemudian suara dari pikiran ini masih terus kita biarin. Maka ada teknik untuk melumpuhkan pikiran untuk sementara. Sepakat gak dengan itu? Ya, karena intuisi itu kan di bawah sadar. Nah, pikiran itu ada dari pikiran sadar. Gitu. Nah, intuisi itu gak akan muncul ketika pikiran logik sedang aktif. Gitu. Makanya orang-orang intuisi tidak akan muncul ketika pikiran logik sedang aktif. Iya. Karena kalau nanti muncul, itu bukan intuisi, itu hasil pemikiran. Jadi misalkan gini, ini saya harus bagaimana ya untuk bisnis ini, mikir nih. Yang muncul itu bukan intuisi. Intuisi itu kita nggak mikir tiba-tiba nongol. Bahkan saya nyetir bengong, pernah nggak nyetir bengong dapat ide? Saya tuh sering, saya waktu ide kelas TikTok ini, itu dari saya nyetir, saya dapat intuisi. Detail banget, plannya, dan ini yang terjadi gitu. Dalam waktu 1 tahun ada sekitar 5.000 lebih member. 5.000 lebih? Iya, itu kalau seorang Bimo tidak mampu gitu. Tapi karena tadi intuisi adalah kebenaran, ya ketika itu ikut, ya selaras dengan kehendaknya juga. Gitu. Makanya sebelum intuisi tajam itu kan saya belajar merendahkan ego di hadapannya. Jangan sampai, bahkan saya ngomong di sini pun, saya nggak mau nantinya wah ternyata Bimo keren, bukan begitu. Ya, ternyata Bimo bijaksana, saya tidak mengejar nilai itu. Bahkan tadi saya perjalanan ini saya berdoa, Tuhan jangan sampai nanti di podcast ego seorang Bimo yang berbicara, pakai saya. Apa yang harus saya sampaikan kepada pendengar gitu ya. Ini saya kalau ingat masih merinding, karena memang beberapa case saya diizinkan untuk ego merendah dulu. Case-nya tante saya yang rugi bermiliar-miliar, sampai dia melepaskan semua jimat peninggalan dan ritual peninggalan. Itu karena saya dapatnya dari intuisi. Saya datang ke sana, saya ngomong, tante izin saya untuk berbicara, dan sebenarnya ini sudah ada rencananya lama, tapi saya nunggu, jangan ego saya nunggu intuisi saya kapan harus datang ke sini. Ketika ini waktunya kamu datang ke sana, saya datang. Nah, saya bilang bahwa apa yang saya sampaikan, saya tidak ingin ini menjadi egonya seorang Bimo. Jadi saya berdoa supaya saya dipakai Tuhan untuk ngobrol. Akhirnya beliau bisa hijrah dari ritual-ritual, dari ritual yang menyimpang ya, dari kebenarannya, kemudian sampai semua jimat itu ditunjukkan ke saya. Ini peninggalan bapak dulu, ini itu sampai doa yang tidak tepat gitu. Kadang kan ada doa yang
sang pengabul itu kan hanya Tuhan gitu. Ada doa yang ke leluhur, mohon maaf ya, ke kuburan gitu. Nah itu yang akhirnya tante saya ini bisa hijrah. Dan itu pun beliau juga akhirnya menyadari gitu, bisa luluh. Padahal dulunya saya tidak ada apa-apanya. Beliau seorang miliarder, saya hanya karyawan biasa dan sebagainya. Tetapi ketika bertemu, saya berusaha untuk merendahkan ego di hadapannya. Salah satu guru spiritual saya ngomongnya, melatih saya gini. Jadi saya tahu itu ditanya tuh yang tamparan keras ya. Sebelum saya juga akhirnya segala sesuatu diizinkan olehnya. Saya diminta begini, Mas. Coba jarinya begini. Oke. Terus gimana Pak? Gerakkan yang ini begini. Oke, saya gerakkan. Bisa nggak? Bisa. Berarti bisa gerak ya? Bisa. Pertanyaannya satu, kalau ini tadi nggak diizinkan olehnya, gerak nggak? Itu saya kayak digampar. Sompong gitu rasanya. Iya ya. Gini aja kalau nggak diizinkan nggak bergerak. Segala sesuatu termasuk kita di sini sudah diizinkan sebenarnya. Makanya penderitaan itu sebenarnya nggak ada. Kalau kita ngerti kehendaknya, dibalik diizinkan penderitaan terjadi. Dan saya sudah mengalami beberapa kali, sampai waktu saya keluar dari pekerjaan, bukan pekerjaan ya, mentoring dengan partner dengan perusahaan, saya kehilangan income 1-2 jutaan per hari. 4 bulan hampir tidak ada income. Itu saya tidak ada rasa cemas, khawatir dan sebagainya. Saya menggali, Tuhan apa kehendakmu sehingga engkau mengizinkan ini harus terjadi. Dan karena tadi saya ngomong komunikasi dua arah, saya mendapatkan jawaban. Gitu. Kamu bisa ngomong sama orang, rezeki adalah dari sang sumber rezeki. Ya, rezeki itu adalah vertikal, bukan horizontal. Banyak orang terjebak rezeki itu horizontal, bukan vertikal. Saya itu diizinkan untuk mengalami. Coba saya tes kamu, rezekimu di tangan perusahaan itu atau di tanganku, itu sama. Saya diminta untuk mengalami sendiri. Saya dites. 4 bulan hampir nggak ada income. Dari income 1-2 jutaan per hari. Tapi saya tidak ada cemas, tidak ada khawatir, karena mengerti kehendaknya, penderitaan itu nggak ada. Oke, saya paham lagi. Lalu di beberapa perjalanan saya diberikan intuisi lagi. Kamu mau saya pakai lebih besar, gitu. Saya nggak tahu ya Mas ini respon ini sebagaimana, tapi itulah yang saya alami. Gitu. Bahkan ibu saya sempat sakit. Ibu saya sakit itu, saya penyebabnya apa? Saya dikasih tahu lewat mimpi. Jadi saya pulang kampung, ibumu tuh sakit mikirin kamu. Diajak ngobrol. Paginya saya ajak ngobrol. Sembuh Mas sorenya. Karena penyakitnya penyebabnya kekhawatiran karena saya kehilangan income itu. Ketika saya jelaskan ini petunjuk Tuhan, Mak, saya diizinkan ini untuk mengalami ini dan rencana Tuhan seperti ini. Itu artinya kalau kita memahami kehendaknya di peristiwa apapun, penderitaan tidak ada. Karena kehendaknya ini sempurna, nggak ada cacatnya. Gitu. Nah, mendapatkan petunjuk atau mengakses intuisi yang sesering dan semudah itu kan munculnya tidak tiba-tiba. Artinya dulu tidak seperti itu gitu ya. Sebenarnya yang saya tanyakan adalah proses apa yang dilakukan oleh Om Bimo gitu ya, sehingga kemudian sekarang untuk mengakses intuisi itu begitu sangat mudah gitu. Kalau dalam kita bicara dalam konteks spiritual, ada yang namanya meditasi dan lain sebagainya. Nah, saya ingin yang dinyatai dan dialami oleh Om Bimo sendiri itu kok sampai semudah itu mengakses kecerdasan intuisi itu seperti apa tekniknya? Ya, jadi yang pertama saya lakukan adalah kerendahan hati di hadapannya. Tadi saya sempat singgung soal vibrasi. Di vibrasi itu ada level orang yang sulit melampaui di skor 175. Skor energi 175 itu adalah orang yang masih sombong, yang masih mengejar nilai tentang diri, yang masih pengen diakui dan sebagainya. Betul. Nah, banyak orang yang konflik dimanapun saya amati, di dalam perkumpulan, komunitas, bisnis, ketika orang-orangnya tipenya saya amati mengejar nilai tentang diri, pasti ada konflik. Gitu. Nah, kerendahan hati itu melampaui skor 175. Jadi saya dulunya itu dibully orang, sakit hati, diomong orang negatif, saya buru-buru klarifikasi dan sebagainya, karena level saya masih di bawah. Saya menjaga nilai seorang Bimo gitu. Nah, ketika saya belajar rendah hati di hadapannya, ya saya ada ritual dulu, bukan ritual ya, tapi bisa dikatakan saya puasa. 3 tahun berturut-turut saya puasa 40 hari
itu karena ya saya punya doa yang besar gitu ya. Kalau mintanya dengan cara biasa kok saya ngerasa nggak pantas. Powernya kurang. Iya kan, utang saya banyak itu. Iya. Kita minta ke orang tua lah, misalkan minta pensil sama minta dibelikan sepeda itu kan cara mintanya beda itu. Betul, Nah, betul. berawal dari saya puasa itu, saya mimpi ketemu dengannya dengan petunjuk-petunjuknya. Ketika saya makin rendah hati di hadapannya, saya tidak lagi mengejar nilai ego tentang diri. Jadi ketika nilai diri saya dicoret oleh orang lain, itu tidak apa-apa. Jadi ada kesadaran bahwa saya tidak sempurna, tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa, orang tidak suka dengan saya. Untuk seperti ini saya berlatih 1 tahun. Jadi saya nggak apa-apa, orang nggak suka dengan saya nggak apa-apa, saya nggak sempurna, melampaui itu. Nah akhirnya setelah kerendahan hati dari vibrasi yang terlampaui, itu semakin naik, semakin naik. Makanya di level tertinggi adalah pencerahan, vibrasi itu. Pencerahan gitu. Jadi Om Bimo tuh metani klasifikasi itu ya, apa tuh Iya. namanya Vibrasi force dan power power. and force itu ya. Betul, rumusnya di situ. Jadi kalau orang, makanya saya gini, kalau perhatian ya, kalau seorang praktisi energi kan dari vibrasi. Kalau orang praktisi energi lalu masih maaf nih, masih miskin, itu saya sebenarnya Perlu diragukan ya. bukan ragukan sih. Sebenarnya pengen ketemu untuk meluruskan supaya benar gitu pemahaman tentang ini. Karena kalau sudah dominan di power, ya intuisi itu ada di vibrasi power, nggak bisa dia bekerja di force gitu. Jadi dari kerendahan hati itu, kemudian saya mengamati vibrasi diri saya, konsisten. Kan jarang orang yang hidup benar-benar sadar tentang hidup. Lalu kemudian tadi tujuannya apa sih? Bahkan kadang orang itu siapa saya aja nggak clear. Saya kemarin di kelas pengembangan diri itu saya bongkar, jadi saya tiba-tiba dapat intuisi untuk memberikan materi menembus batas. Ajari teman-teman menembus batas. Ada banyak batas yang perlu ditembus. Salah satunya batas identitas diri. Saya minta, Bu, coba ceritakan tentang diri. Ibu siapa? Saya pertama nyebut nama. Lalu kemudian kalau ditanyakan, itu kan nama ibu. Nama yang diberikan orang tua, ibu siapa? Gitu. Saya, jadi ketika menceritakan ini nggak clear gitu. Padahal tadi kita bahas juga, kita saat ini hasil dari apa yang kita pancarkan di masa lalu. Nah sekarang kita nggak memancarkan jelas nih saya ini siapa. Kalau kita ngomong tentang loa, itu kan apa yang dipancarkan, apa yang diafirmasikan. Lah tentang diri aja nggak clear. Nah saya mengawali dengan mengklirkan diri saya dulu. Gitu. Saya ini siapa, kemudian tujuan hidup. Tujuan hidupnya apa? Gitu. Kan saya tanya, ada di sini yang korban gagal produknya Tuhan gitu kan? Atau waktu itu Tuhan lagi iseng, lagi gabut menciptakan manusia, diciptakanlah ini gitu? Kan nggak ada. Tapi berapa orang yang menggali sebenarnya apa sih kehendaknya? Saya diciptakan di dunia ini itu untuk apa sih? Apakah Tuhan menciptakan orang hanya untuk sia-sia? Saya yakin tidak. Nah, dengan kita selaras kehendaknya, rendah hati di hadapannya, mau dipakai olehnya, itu yang mempermudah akses intuisi itu. Itu yang ketika higher self-nya sudah aktif kan ego itu nggak terlalu dominan. Gitu. Jadi untuk intuisi cepat. Bahkan ketika saya ada problem case khusus, saya minta petunjuk lewat mimpi pun dikasih. Jadi level mimpi itu ada yang menyadari akan mimpi, di atas itu adalah mengingat mimpi, ya, mencatat mimpi. Kemudian habis itu dia mengartikan mimpi. Nah, yang paling tinggi adalah mengendalikan mimpi. Jadi sebenarnya mimpi itu ada levelnya gitu. Nah, kadang orang masih berhenti pada sekedar mengingat. Di kelas itu saya teman-teman, ini sorry ya, saya ajari lebih sakti daripada dukun misalnya. Karena ada beberapa yang masih harus buka kitab ribuan gitu ya, mengartikan ini itu. Enggak. Ketika kamu bermimpi, ada level di mana higher self datang mengartikan mimpi itu. Jadi saya pernah salah satu mimpinya adalah saat itu ada di sebuah gedung yang tinggi bertingkat. Ada orang yang melempar uang tuh tapi gepokan, bukan disebar ya. Gepokan teplok itu. Ada satu orang tidak saya kenal, dia ikut ngambil. Siapa yang ikut ngambil? Nah, dia itu segini Mas, langsung pulang. Nah, saya ketika ngambil segitu mau pulang, higher self datang. Dia sosoknya nanti kalau misalkan teman-teman bermimpi ketemu, mirip seperti kita. Putih bersih bersinar dan sangat bijaksana sekali. Jadi saya dinasihati, jangan batasi sumber rezeki, jangan batasi level rezeki up-nya itu, batasnya itu jangan dibatasi. Jangan batasi wadah rezekimu.
Akhirnya apa? Saya di mimpi itu saya tunggu, saya sampai sekuat saya bawa itu, saya bawa segini sampai segini, saya bawa pulang. Nah, itu yang terjadi adalah ketika bagaimana saat saya merasa kok 100 juta per bulan rasanya udah cukup gitu. Mau buat apa lagi sih gitu ya. Ibaratnya istri belanja belum habis pun sudah ada lagi gitu. Jadi buat apa lagi gitu. Nah, ternyata saya diberi petunjuk lewat mimpi. Level up-nya jangan dibatasi. Konsep semesta infinity, tak terbatas. Infinity. Iya, jadi kita itu kan ada mikrokosmos, makrokosmos. Apa yang terjadi semesta itu kan ada di dalam diri kita. Nah, sebenarnya kita tuh nggak ada batas. Yang membatasi apa? Pikiran logik. Makanya kalau di kelas tuh saya ajari mereka untuk dalam tanda kutip menggal kepala. Jangan logik lagi yang dominan. Kalau logik dominan, intuisi sulit muncul. Kalau logiknya sudah nggak dominan, kemudian saya diajari juga sandaran vertikal. Sandaran vertikal, bersandar penuh kepadanya, itu bengong saja kita bisa dinasehati. Jadi tidak harus, mohon maaf nih, bertapa, meditasi tertentu gitu ya. Tidak, karena vibrasinya dijaga di level atas. Kesadarannya sudah di level yang lebih tinggi gitu. Saat mempelajari apa tuh namanya klasifikasi power and force tadi, itu Om Bimo pakai pembimbing atau memang mandiri? Saya ada dua guru, yang guru pembimbing, sama ada buku juga. Nah, setelah saya mulai bisa mencapai di level intuisi, itu saya lebih banyak ngobrol dengannya, menyendiri gitu ya, misalkan di balkon teras itu malam-malam gitu. Jadi kalau ada masalah itu saya tidak mau mikir rumit. Saya kosongkan pikiran saya nolkan itu, saya rendahkan ego saya, lalu saya diem. Apa petunjuknya? Bener ya, salah satu caranya adalah lewat supaya pikiran bisa diam. Iya, salah satu cara. Ya, kalau Om Bimo lebih keren lagi dengan apa tuh namanya, menghilangkan sifat-sifat yang berada di force tadi kan. Melampaui force tadi. Nah, ini semakin terang benderang, sehingga teman-teman sudah nggak perlu belajar ke dukun dimanapun ya Om Bimo ya. Dan ini teman-teman, saya ada pesan ya, apa namanya, ini saya mohon maaf mengalir saja ngalor itu karena saya sudah merendahkan ego tadi. Jadi ada plan bahwa Tuhan pakai saya harus ngomong apa, saya jangan sampai ego saya nih. Bahkan saya tidak boleh loh Mas ngomong di sini nanti biar terkenal. Jadi saya tidak boleh, ego ini tidak boleh nongol gitu, sedikit pun tidak boleh nongol. Jadi kadang-kadang ini harus saya sampaikan ke teman-teman gitu. Dulu saya pernah mengalami level belajar, karena orang ini kan pengen belajar, pengen bisa, pengen juga mendapatkan apa yang orang dapatkan. Nah, ada banyak orang tuh cara belajarnya kaku. Kan menurut ini begini, kok menurut ini begini, gitu. Contoh belajar loa aja itu nanti bisa jadi banyak versi. Kok di sana begini boleh, kok di sana enggak. Kok harus gambar di apa namanya, di papan impian gitu. Kok di sana fokusnya lebih ke imajinasi dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya saya dulu pernah mengalami kebingungan. Nah, tetapi di kebingungan itu saya juga ada guru spiritual juga yang membimbing, akhirnya dibalikin lagi. Nyamanmu gimana? Ada teknik begini-begini, nyamanmu gimana? Selalu saya tanya, kok dia begini-begini, kembalikan lagi. Nyamanmu gimana? Nah, ketika saya belajar vibrasi, oh ternyata memang nyaman dulu itu penting gitu. Dan apa itu kebenaran? Kan kadang orang konflik di dunia kan karena memaksakan kebenaran dari trainer ini, dari ilmu ini dipaksakan kebenarannya. Padahal kebenaran yang sejati ya nanti setelah kiamat. Kebenaran itu adalah sesuatu yang dianggap benar oleh orang yang menganggap itu benar. Apakah sudah pasti benar? Belum. Bahkan saya selalu ngomong, hati-hati loh ya, yang saya sampaikan belum tentu benar. Tetap dicek dulu, tetap dievaluasi dulu apakah benar. Kalau nyaman ya jalankan, kalau nggak apa-apa. Di kelas terapi pun saya sampaikan, kalau teman-teman di kehidupan belum pernah diterapi, usahakan diterapi. Nggak harus dengan saya, nggak harus di kelas saya. Kelas lain banyak, mau ke hipnoterapis, mau di kelas mana boleh, gitu. Yang penting teman-teman ngalami dirilis, di terapi, emosi negatifnya dirilis, lepaskan dari vibrasi force-nya biar nggak dominan. Karena kan kenapa saya simpelkan dalam versi vibrasi ya, karena vibrasi yang dominan menarik peristiwa sejenis. Ya, orang mengeluh yang menarik penderitaan, orang bersyukur yang menarik kelimpahan, simpelnya begitu. Jadi kita keseharian tuh ngamatin terus. Saat ini vibrasiku yang dominan apa nih gitu? Kecewakah, marahkah, bencikah? Siap-siap menarik peristiwa itu.
kalau syukur, ya ketenangan, kedamaian, ya siap-siap narik itu juga. Sebenarnya simbolnya cuma itu, mau belajar dimanapun tentang loa, coba dibuka. The Secret, coba dibuka. Pasti ada vibrasi. Namun sayangnya di situ pembahasan tentang vibrasi ini kurang diekspos. Bahkan orang terjebak akhirnya di teknisnya. Ya tadi nulisnya gimana, imajinasinya gimana, tetapi vibrasi yang dipancarkan ke semesta sepanjang hari banyak yang diabaikan. Padahal sebenarnya itu yang ditarik.